Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8 SMP, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini masih berkisar, masih mengenai teks berita. Khususnya pada pertemuan kali ini akan kita bahas struktur dan kebahasaannya. Kalau kemarin kita belajar tentang hakikat dan unsur-unsurnya, serta bagaimana meringkas, menyimpulkan dan menanggapi. Kali ini kita akan belajar kelanjutannya. Kemarin 3.1 dan 4.1, kali ini kita akan melanjutkan dengan 3.2, yaitu masih, kalau kode 3 ini berarti pengetahuan. Ini merupakan video pembelajaran saya yang ke-36. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pertemuan kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Yuk kita lanjut anak-anak. Nah, apa target kita pada pertemuan kali ini adalah agar kalian menemukan, kalian mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca atau didengar. Ini targetnya. Untuk bisa menemukan seperti itu, yuk kita lihat ini kutipan teks yang saya ambil dari buku paketmu, sama dengan yang kemarin. Ya, sama dengan yang kemarin. Nah, kira-kira perhatikan, dari teks ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama nih, yang pertama yang atas ini kalau kalian perhatikan, berisi tentang pokok-pokok yang kita kenal dengan 5W1H atau adik Simba. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang menunjang dari pokok-pokok ini, dan berikutnya ada juga tambahan informasi yang sebagai pelengkap dari unsur pokok-pokok ini. Sehingga kalau kita perhatikan dari 3 bagian itu, yang pertama kita namakan kepala berita. Kemudian yang berikutnya kita namakan tubuh berita. Dan yang berikutnya kita namakan adalah ekor berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dari menjadi 3 bagian dari teks berita tersebut. Sehingga kalau kita simpulkan tadi, kalau kita urai, yang pertama tadi kan kepala berita, kemudian tubuh berita, kemudian ekor berita. Sebenarnya apa sih yang ditulis atau yang diurai dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita? Ternyata penjelasannya ini. Yang ada di kepala berita itu adalah bagian-bagian terpenting, atau kita namakan unsur berita, tadi sudah saya jelaskan ya. 5W1H atau adik Simba. Kemudian yang ditulis di dalam tubuh berita itu yang berkaitan dengan unsur penunjang dari yang terpenting ini. Yang di dalam ekor berita itu adalah pelengkap. Sehingga ada orang yang menyebutnya terpenting, kurang penting, tidak penting. Ada yang ngomong seperti itu. Ini mengenai struktur berita. Bagaimanakah dengan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan secara garis besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar, bahasa yang sesuai kaidah, sehingga bukan bahasa-bahasa yang banyak mengandung mazaz atau banyak menimbulkan penafsiran. Ya, oleh karena itu bahasanya adalah bahasa standar. Kemudian kalimat langsung ditandai dengan tanda petik keterangan penyerta, konjungsi bahwa, penerang kata yang diikutinya, atau ini
merupakan pembalik atau merupakan ini kalimat langsung diubah menjadi tidak langsung biasanya menggunakan konjungsi bahwa. Kemudian konjungsi temporal, penjumlahan yang berkaitan dengan waktu ini ya. Ada kemudian sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan seterusnya. Keterangan waktu dan tempat, kapan dan di mana. Kata kerja mental yang berkaitan dengan pemikiran. Memikirkan, berasumsi, beranalogi, dan seterusnya. Ini secara garis besar tentang kaidah kebahasaan. Kita lanjut ya. Jadi tadi ada konjungsi bahwa. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Sedangkan yang kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi omongan ini, orang ini disampaikan oleh orang lain. Gitu. Ciri kalimat langsung, tanda petik, kata ganti orang pertama, aku, saya, dan ketiga, dia, ia, mereka, beliau. Intonasinya tinggi, tanya. Contoh, Andi berkata, aku akan pergi ke sekolah besok. Jadi, omongannya Andi ini seperti ini. Andi berkata, siapa yang ngomong Andi? Ini diubah menjadi, Andi mengatakan bahwa. Ini yang dimaksud tadi kan? Ini Andi mengatakan bahwa. Jadi dia akan pergi. Siapa yang mengatakan ini? Bukan Andi, disampaikan. Jadi omongan Andi, perkataan Andi ini disampaikan oleh orang lain. Andi mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah besok. Bahwa dia. Jadi kan omongan Andi tadi kan aku akan pergi disampaikan oleh orang lain. Ada orang lain. Ulu, aku tidak suka hujan, kata semut. Semut mengatakan kepada Ulu bahwa dia tidak suka hujan. Dia siapa? Semut. Gitu ya. Jadi ini konjungsi bahwa, ini kalimat langsung menjadi tidak langsung. Orang pertama menjadi orang ketiga. Orang kedua menjadi orang pertama. Orang kedua dan orang kesatu jamak menjadi kami, kita atau mereka. Ini ciri-ciri. Ini sebenarnya sudah ada di penjelasan saya yang waktu di kelas 7 tentang materi fabel. Ini hanya mengulang saja. Baik anak-anak, itu tentang kalimat langsung dan tidak langsung serta konjungsi bahwa. Kaidah penulisan kalimat langsung. Nah ini tambahan. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik tadi. Tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhirinya. Misal Andi berkata. Jadi tanda bacanya ini kan aku akan ke sekolah besok. Tanda bacanya kan ini titik. Ya. Tanda petiknya setelah titik. Bukan petik dulu baru titik. Kalimat pengiring diberi tanda koma dan spasi untuk memisahkan dengan kalimat langsungnya. Kalimat pengiring. Ini Andi berkata. Kadang-kadang ada didahului kalimat pengiring dan baru kalimat langsungnya. Atau ini contohnya, Ulu berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri atau biarlah saya bernyanyi sendiri, kata Ulu. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Ini tanda koma, ini tanda koma. Kata Ulu, Ulu berkata di sini, kata Ulu. Bila ada dua kalimat langsung yang menggunakan huruf kapital, hanya yang pertama. Misal, nih. Coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Ini kan ada dua. Ya. Ini coba saja minta sama ayah, kemudian dia pasti akan memberikannya. Dia siapa? Dia ayah. Makanya dia yang kedua ini ya menggunakan huruf kecil. Tanda koma tidak dipakai bila petikan langsungnya berakhir tanda tanya atau tanda seru. Gitu. Kalau yang tadi kan kalimat berita pakai tanda koma. Kalau berakhir tanda tanya,
apakah kamu akan ke sekolah besok? Tanya adik. Ini tidak dipakai tanda koma. Jadi di sini tidak ada tanda koma. Ini penjelasan kalimat langsung dan tidak langsung serta penulisan cara kaidahnya. Kata hubung temporal. Kata penghubung temporal ini biasa sebenarnya terbagi menjadi 3. Berurutan, sebelum, setelah, sesudah, sesuai, sehabis, hingga akhirnya ini berurutan. Permulaan, sejak, semenjak, sedari. Bersamaan, sewaktu, tatkala, seraya, selagi, ketika, sambil, ini bukan sambal ya. Nah, kata hubung temporal ini bukan penanda waktu. Ya, bukan penanda waktu. Konjungsi ini antar klausa dalam kalimat. Penulisannya ada yang didahului tanda koma dan ada yang tidak. Perhatikan. Padahal, sedangkan seperti seraya tetapi, yakni tanpa tanda koma misalnya bahwa, karena, maka, sehingga ini tidak ada koma. Ya. Jadi kata hubung temporal itu bukan penanda waktu. Oke. Lanjut ke bahasaan yang lain. Ada kata kerja mental terkait dengan hasil pemikiran. Misal, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Solusi. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan. Ini adalah kata kerja yang berkait dengan mental. Ada memikirkan, ada solusi. Berikutnya adalah keterangan waktu dan tempat. Di dalam teks berita di awal, itu ada kata 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Ini menunjukkan waktu 10 hari menjelang Lebaran Sabtu. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Pelabuhan penyeberangan Merak ini merupakan tempat. Ini kapan, ini di mana. Waktu kapan, tempat di mana. Jadi penanda keterangan. Dan ini info berikutnya adalah bahasa baku adalah bahasa yang standar. Sudah kami sampaikan tadi misalnya masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung Selamet paparnya. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang aneh-aneh, bahasa-bahasa yang di luar kaidah. Itu yang dimaksud dengan bahasa yang sesuai dengan standar. Ya. Kalau bahasa-bahasa sastra kan beda. Kalau bahasa-bahasa tentang berita itu menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung. Namun sebelum selesai, sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini seperti biasa, ada sebuah renungan. Renungan kali ini berisi tentang kalau pedang lukai tubuh 2-3 hari bisa sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat kita cari? Zainuddin MZ. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa dengan video-video berikutnya. Terima kasih.